Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak para jamaah dan untuk diri sendiri, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Karena hanya dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaanlah yang memungkinkan turunnya rahmat, barokah, dan pertolongan Allah kepada kita sekalian. Salawat dan salam tiada henti kita aturkan untuk junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penerus risalahnya, termasuk kita yang hadir hari ini sampai di hari kedua nanti. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang baru saja saya bacakan tadi, Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah. Hadirin sekalian, dalam ayat ini yang disebut pertama adalah jin. Karena memang jin diciptakan terlebih dahulu daripada manusia. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah. Menyembah didasarkan kepada keimanan yang benar kepada Allah. Keimanan yang benar memungkinkan beribadah itu secara tulus ikhlas. Hadirin sekalian, kalau kita pahami ayat ini secara tekstual harfiah, maka logikanya semua manusia, semua jin mengabdi, beriman dan beribadah kepada Allah. Tetapi faktanya, realitasnya, justru kebanyakan jin dan kebanyakan manusia itu ingkar, tidak beriman dan tidak beribadah sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, penduduk dunia hari ini diperkirakan 7 miliar lebih. Dari 7 miliar orang yang beriman, orang muslim itu hanya 2 miliar lebih sedikit. Jadi hanya 30% saja dari populasi penduduk dunia itu. Jadi artinya, ya, fakta, realitas, kenyataan, orang yang tidak beriman otomatis sekaligus tidak beribadah jauh lebih banyak ketimbang orang yang beriman. Gitu. Hadirin sekalian, kenapa bisa seperti itu? Padahal Allah mendesain, menskenario begitu tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi faktanya sepertinya bertolak belakang. Masalahnya hadirin sekalian,
kepada jin dan manusia Allah memberikan kebebasan. Berbeda dengan kepada makhluk yang lain. Untuk jin dan manusia, Allah memberikan kebebasan untuk memilih. Mau beriman atau mau kafir. Silakan. Silakan nanti dibaca di dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi dijelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad, ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Bagi barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Dan bagi barang siapa yang ingin kafir, kufur, kafirlah. Nah, jadi hadirin sekalian, sekali lagi, persoalan iman adalah persoalan pilihan. Ya. Dan ini hanya diberikan kepada jin dan manusia. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu tidak diberi pilihan. Semuanya beribadah, tunduk dan taat kepada Allah. Nah, ternyata hadirin sekalian, manusia dan jin lebih banyak memilih tidak beriman. Karena lebih banyak memilih tidak beriman, maka orang yang beriman, orang yang mengabdi kepada Allah jumlahnya sedikit. Itulah saya sengaja memberikan perbandingan jumlah penduduk di dunia ini. Jadi umat Islam tetap saja dalam konteks jumlah itu posisinya minoritas. Kita lihat mungkin yang lebih banyak di kawasan Timur Tengah, di Asia, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Brunei, yang lain-lain tidak. Sekalipun perkembangan Islam sekarang di Eropa terutama menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Orang berbondong-bondong di Eropa kalau kita lihat hari ini, ya. Tetapi dalam konteks jumlah sampai hari ini tetap umat Islam ini adalah umat yang minoritas dibanding dengan umat yang di luar Muslim yang tidak beriman gitu. Nah, hadirin sekalian, jadi karena itu bila kita melihat orang kafir, orang yang tidak beriman, bagi kita nggak ada masalah. Tidak masalah, karena memang Allah sendiri sudah memberikan pilihan. Tetapi bagi orang yang sudah memilih beriman, inilah yang harus mendapatkan perhatian kita. Karena iman itu tidak hanya sekedar pengakuan. Iman itu tidak hanya sekedar pengakuan verbal apalagi. Ya. Iman kan harus dibuktikan. Karena itu, bagi mereka yang sudah memilih beriman, Allah menegaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 108. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang sudah sengaja mengambil pilihan beriman, maka berislamlah kamu secara kafah. Kafah itu artinya secara keseluruhan, secara totalitas. Tidak boleh kita mengambil iman sebagian, kafir sebagian. Tidak boleh kita mengambil nilai keislaman sekian persen, nilai kekafiran sekian persen, tidak boleh. Ya. Bagi yang mau kafir, kafirlah. Tapi bagi yang sudah mengambil pilihan beriman, maka konsekuensi harus mengambil pilihan berislam secara kafah. Itulah makanya Allah menegaskan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu sekalian pada Islam. Artinya laksanakan keislaman itu secara totalitas, tidak boleh sebagian-sebagian. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh dicampur adukan. Tidak boleh melakukan sinkretisme di dalam agama. Apalagi keyakinan. Dalam bahasa agama itu disebut talbis. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran yang dimaksud di situ adalah nilai keimanan dan keislaman. Dicampur aduk menjadi
Ya, campur antara nilai keimanan, keislaman dengan nilai kekafiran. Itu tidak boleh. Ya, jadi sekali kita menjadi orang beriman, konsekuensi kita harus berislam secara kafah. Karena ini perintahnya adalah tegas. Ya. Tegas sekalipun kulu fisilmi kafah. Hadirin sekalian, yang jadi masalah hari ini adalah betapa fenomena sinkritisme, betapa fenomena talbis, ya, betapa fenomena mencampur adukan keberagamaan sudah sangat luar biasa. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya ada seorang mukmin, ada seorang muslim, tapi dalam praktek beragama dia mencampur-campur adukan. Dari mulai keyakinan, praktek ibadah, praktek pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Dia lebih banyak menerapkan nilai-nilai yang di luar Islam ketimbang menerapkan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Ini yang harus diwaspadai oleh kita. Ini yang harus kita hati-hati. Sebab sekali lagi, mencampur adukan, mensinkritiskan agama itu tidak boleh. Ya. Jadi Allah tegas, sekali beriman, Allah itu ahad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu yang lain di luar dirinya. Kenyataan hari ini, hadirin sekalian, sekali lagi, betapa sangat memprihatinkannya. Ya. Praktek keagamaan yang dicampur aduk. Bukan hanya dalam praktek pergaulan sosial, tapi sudah masuk pada ibadah, praktek ta'abudi, praktek keyakinan. Dibungkus dengan dalih kerukunan dan toleransi. Islam mengajarkan toleransi, mengajarkan kerukunan, tapi itu ada wilayahnya, ada majalnya. Majal itu wilayah. Di wilayah kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, Islam tidak memberi batasan. Silakan kita bertoleransi, kita hidup harmoni, bantu, membantu, ya, saling tolong menolong. Tidak ada batas di luar di situ. Tapi ketika sudah masuk akidah, wilayah ta'abudiyah, maka berlakulah lakum dinukum waliyadin. Silakan masing-masing dengan berpegang teguh pada keyakinan teologi masing-masing, tidak berarti kita tidak tasamu, tidak berarti kita tidak toleran, tidak berarti kita tidak rukun. Justru rukun itu karena memang kita berbeda. Kita pentingnya hidup harmoni, kita pentingnya hidup toleransi, karena di antara manusia yang diciptakan oleh Allah ini adalah berbeda. Dan Allah sendiri sudah menyatakan faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Silakan masing-masing mau beriman, mau kafir silakan. Nah, nanti dalam urusan kemasyarakatan, kemanusiaan, silakan kalian hidup berdampingan. Silakan kalian hidup saling menghargai, menghormati. Tapi urusan akidah, falyu'min, falyakfur. Jangan campur aduk. Nah, ini tantangan hadirin sekalian. Celakanya bagi orang yang mensinkretiskan agama itu, ada fenomena yang sangat aneh. Dia beriman, dia berislam, tapi dia membenci orang Islam. Dia membenci orang yang konsekuen dengan keislamannya, dengan keagamaannya. Ketika dia mempertahankan akidah, mempertahankan praktek ibadahnya, disebutlah dia tidak toleran, disebutlah dia tidak harmoni, tidak ingin hidup berdampingan. Tidak seperti itu. Kita tahu, sekali lagi, Allah menciptakan manusia, alam semesta, makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada yang sama, semuanya berbeda. Ya. Jadi kalau sekarang kita mengenal istilah kemajemukan, istilah keragaman, ya, keberagaman, Islam sudah dari awal mengingatkan kita. Karena itulah makanya agar supaya hidup ini harmoni, kata Al-Quran, silakan kalian hidup berdampingan dalam wilayah yang memang sudah ditentukan.
soal akidah, ibadah itu masing-masing. Hadirin sekalian, kalau sudah saling mencampur adukan akidah dan ibadah, yakinlah itu bukan harmoni yang bisa ditimbulkan, tapi malah ya itu malah nanti perpecahan, ya. Malah timbul ketidakharmonisan, ya, malah timbul konflik dan lain sebagainya. Karena itu saya ingin menyampaikan satu pesan lewat khutbah ini. Mari kita yang sudah mengambil keimanan keislaman ini, kita lakukan secara sepenuh hati, dan mari kita praktekkan itu secara konsekuen, konsisten, dan keseluruhan. Hindari praktek keberagamaan yang mencampur adukan akidah dan ibadah. Insya Allah dengan demikian, hadirin sekalian, tidak berarti kita tidak setuju dengan pentingnya membangun kerukunan, pentingnya membangun toleransi. Kerukunan, sekali lagi, toleransi dalam Islam ada sesuatu yang ditekankan betul agar kehidupan ini menjadi harmoni, menjadi indah, ya, menjadi menenangkan, menjadi kehidupan yang menyejukkan, sehingga orang bisa melakukan aktivitas dalam kehidupannya ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin sekalian, itu saya kira yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita bersama. Ya. Jangan sampai kita terjebak oleh slogan-slogan yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang punya nilai baik, padahal kalau kita perhatikan, kalau kita kaji, justru di dalamnya mengandung potensi untuk memecah belah kehidupan, terutama kehidupan umat. Terakhir, hadirin sekalian, kalau memperhatikan hadis Rasulullah SAW, ini juga harus jadi bahan renungan kita. Ya, di samping tadi ayat Al-Quran itu, ya, ternyata orang yang tidak beriman jauh lebih banyak. Ada hadis, banyak jalannya, banyak hadisnya, banyak teks hadisnya, mensinyalir bahwa ada orang beriman, tapi dia tidak mau berislam secara kafah. Ada orang yang sudah beriman dan mau berislam, tapi dia tidak mau berislam secara sesuai dengan aturan. Ada orang yang beriman berislam, tapi dia juga milih-milih. Ya. Karena dia milih-milih, maka ketika dia mendapatkan ada sesuatu nilai yang dianggap baik, praktekkan itu oleh dia, padahal itu bukan bersumber daripada ajaran Islam. Nah, yang terakhir, ya, Nabi mengingatkan juga ada yang beriman, berislam, beribadah, tapi ibadahnya hanya sedikit yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang ibadahnya tidak diterima, ini konsekuensi dari keimanan yang tidak benar, dari keislaman yang tidak kafah. Maka ujungnya nanti ibadah sekalipun begitu banyak kita lakukan, rugilah kita kalau ibadah kita tidak diterima. Hadirin sekalian. Karena itulah makanya iman itu menjadikan tolok ukur. Ya. Ketika imannya benar, maka keislamannya akan tulus ikhlas. Keislaman tulus ikhlas, maka nanti ibadahnya juga akan menjadi ibadah yang baik. Ya, ujung dari ibadah yang baik itu adalah diterimanya amal ibadah kita. Jadi sekalian bayangkan banyak hadis, ya, yang menyebutkan seperti banyak ibadah puasa, ya. Rubba min so'im laisa lahu min siyamihi illa juwal atsu. Banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Rubba min qa'im laisa lahu min qiyami illa haram. Banyak orang yang berdiri sembahyang sholat, tapi dari sholatnya tidak dapat apa-apa kecuali capek saja. Nah, ini yang harus menjadikan perhatian kita, waspada kita dengan keadaan seperti itu. Karena itulah, menutup akhir khutbah ini, hadirin sekalian, mari pertama kita perkuat keimanan kita, ya. Keimanan kita adalah keimanan yang tunggal, hanya percaya dan mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Dengan keimanan yang benar, insya Allah akan melahirkan ibadah yang tulus ikhlas. Ibadah yang tidak tulus ada motif lain, ibadah yang sia-sia.
Ibadah yang hanya disertai ria, maka sholat pun bukan hanya mendapatkan pahala, bahkan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Fawailul lil musholin, ini contoh saja sholat itu. Padahal fungsi sholat, nilai sholat begitu penting dalam kehidupan kita. Tapi ketika ada motivasi lain, tidak tulus ikhlas, maka fawailul lil musholin. Ada banyak hadis lain, hadirin sekalian, di mana ibadah kita tidak mendapatkan nilai apa-apa. Maka rugilah kita. Makanya ada yang kalkulasi dari 2 miliar lebih umat Islam di dunia ini, mungkin kalau dikalkulasi hanya 1 miliar lebih saja yang benar-benar keimanannya, keislamannya itu sesuai. Di luar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang yang beriman, kemudian berislam secara kafah, dan ibadah kita pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan diijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nalimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amr wal azimata ala rusyd wa nas'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban salima wa lisanan shadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastalbir kalima ta'ala innaka antal ghafurur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah